Pas pulang kebetulan saya gitar. Jadi semua player season ini kita enggak ada yang tahu itu siapa. Kita enggak tahu dia dapat berapa, kita enggak tahu orang siapa, rumahnya siapa, namanya siapa. Yeah. Pas ketemu ternyata dia orang Kupang. Flores, sorry. Orang Flores. Jadi kita kebetulan balik berdua satu pesawat. Iya. Baliknya berdua, turbulence. Turbulensnya ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Ya. Ya, balik lagi di Local Talk yang keempat. Weh, bareng Mas Adit. Ini basis apa ternama ibu kota NTB ini. Amin. Basisnya The Mayor. Waduh. Ini satu-satu saya todong nih anak-anak The Mayor. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik-baik lah ya. saja, amin. Ya. Kita mulai dari yang berat aja ya. Kenapa bass Mas? Sebenarnya bukan bass waktu awal. Oh masa? Sebenarnya bukan bass. Malah dari awal tuh jadi drummer. Wih. Jadi drummer ya. Mike Portnoy berarti? Bukan juga. Bukan sebenarnya. juga. Jauh. Waktu itu tuh waktu SD coba main drum karena ada 17 Agustusan sih sebenarnya. Oh, belajar diajarin atau gimana? Belajar sendiri, kebetulan ada studio musik di belakang rumah, nyewa. Oh. Sendiri lagi nyewanya. Gitu? Iya. Kan susah kan gitu. main drum soalnya gerakan kaki kiri, kaki kanan, apa ya, tangan itu kan. Mungkin karena nyoba-nyoba ya. Iya, Tiap iya, hari iya. mungkin akhirnya bisa. Bisa ya. Bisa. Terus Akhirnya. jadi bass mulai kapan? tuh? Jadi basis itu Belajar gitar dulu pasti. belajar gitar dulu. Iya. Belajar gitar dulu, udah skip belajar gitar. Akhirnya pas SMA ke bass. Oh, SMA. Ke bass. Berarti pertama ngeband yang beneran ngeband SMA berarti ya? Yang beneran ngeband itu SMP. Oh, SMP. SMP beneran ngeband. Main gitar. Dan itu main gitar. Iya, Dan itu biasanya main kan gitar. gitu. Iya. Saya emang bisanya main gitar, belajarnya main gitar, enggak pernah tuh yang bisa yang lain. Itu pun main gitarnya enggak bisa-bisa sih. Wow. Keren kok. Iya. Kita loncat-loncat lah ya. Soalnya masih banyak yang sebenarnya saya pengen ngebahas Mas Adit itu di perjalanan bermusik setelah emang benar-benar bermusik. Oke. Dia long trip sampai Filipina, Malaysia lah. Nah, nanti Amin. tapi sebelum kesana nih. Lagu pertama yang diulik Mas? Lagu pertama yang diulik itu lagunya Toto. Lah Itu langsung berat. Lia, judulnya Lia. Iya. Itu lagu tahun 1987-an mungkin 88. Ya, itu enggak pernah ada yang baru sih. Dan enggak ada yang baru Iya, benar-benar. ada yang baru. Soalnya dia juga inspirasinya Dewa kan. Iya. Maksudnya Dewa aja udah tua, apalagi dia. Apalagi gitu. dia, Ya. Ya, dan susah-susah. Emang langsung ketutu dan nggak kesusahan. Kan dulu belum ada apa namanya tutorial di YouTube lah gitu. Iya, sebenarnya di rumah itu ada tape-nya bapak. Jadi bapak waktu itu sering nyetel lagu Toto dan itu tuh lagu Lia itu terus-terusan diulang. Jadi di kepala itu kayak gimana ya? Nangkepnya cuman lagu itu gitu. Iya, dan langsung Lia. lagu barat ya. Dan langsung lagu barat. Kalau saya kan lagu Peter Pan tuh. Oh gitu. Yang dua chord ceng. Oh iya, jeng, bener, jeng. jeng, jeng, Itu tipikal sih Bener, gitaris. Iya. Iya. Nah, kita bahas ngamen deh Mas. Iya. Mas Adit itu berawal dari band sini dulu atau emang udah langsung keluar tuh? Sebenarnya saya kalau untuk ngamen, persis ngamennya itu di Bandung. Pertama kali itu di Bandung. Di sana pertama pergi kuliah, pergi main atau emang pengen bermusik aja? Pergi kuliah. Saya pergi kuliah. Oh iya. Dan kebetulan di belakang kampus tuh ada Taman Budaya Bandung. Jadi saya suka nongkrong di sana sama teman-teman. Tapi mainnya main gamelan Sunda. Main kicirik-kicirikan yang kayak gitu-gitu. Belum ini ya. Belum ketemu feel-nya di bass. Ya, tapi udah main bass. Udah main bass ya. Di awalnya gitu. Oh, terus masuk kafe pertama langsung di Bandung. Juga sih. Iya juga kalau tapi dibilang. ngeri makanya. Menurut saya waktu itu ya bisa. Waktu itu ada stigma begini dari teman-teman kuliah tuh.
Basis adalah gitaris yang tidak hebat. Oh iya, iya. Bisa main gitar tapi tidak sehebat gitaris gitu. Iya. Nah, waktu itu buat band, siapa nih yang jadi basis? Nggak ada yang mau. Jadi pas ditunjuk Adit Iya, aja. iya. Loh, kok saya kan kamu bisa. Apa dulu ya? Jadi gitaris rhythm berarti. Ya, gitaris rhythm lah. Yang kejeng. Yang ngiringin yang melodi. Gitu-gitu aja. Iya. Ya udahlah, jadi basis. Gitu, jadi basis akhirnya. Oh, itu tahun berapa tuh Mas? Tahun Udah 2008, 2007, 2008. Ya Allah, saya masih SMA kelas 2 itu. 2007, 2008. Dan itu main pertama kali di Ampera, Rumah Makan Sunda di Bandung. Listnya beda nggak sih di zaman itu? Listnya sangat-sangat beda karena di Bandung konsumsinya pada saat itu adalah band-band indie ya, kebanyakan band-band indie. Pada waktu di zaman itu ya. Ya. Dong, yang indie yang kayak gimana dulu nih? Indie, Wetsus dan kawan-kawan. Seperti itu. Iya. Sebanyak yang kayak gitu. Berarti semua kayak Jimmy. Ya, apa Upstairs ya? The Sigit. Ya, masih yang sepantaran begitu. Berarti Top 40 belum lah di Top 40 belum. Mungkin ada tempatnya. Ada tempatnya tersendiri. Iya, mungkin karena kita main di rumah makan jadi konsumsi musik yang datang. Moka dulu masih indie nggak ya? Moka, bener. Banyak tuh yang seperti itu. Yang punya I Will Fly itu apa tuh? 10 to 5 yang gitu-gitulah ya, yang apa? Yang vokalis cewek, andaikan ku dapat. Oh iya, ini itu juga kan? Itu di Cinnamon. Wah, di Cinnamon. Kan nostalgia kan? Iya benar. Iya. Itu udah main bass tuh. Itu sudah main bass. Dan Dibayarnya bagaimana ya? Yeah. Kalau dibayarnya itu sebenarnya tempat makan itu dia enggak mau bayar. Mereka enggak mau bayar, mereka tuh cuma taruh kotak amal di depan. Jadi siapapun yang datang gitu ya. Siapapun yang datang ngasih ke situ. Alhasil pada pertama kali itu saya cuma dapat berempat, satu orangnya Rp6.000 saat itu. Oke. 6.000. Bang Adet loh. Mas Adet loh ini. Rp6.000. Sekarang jangan nolak, kalian harus 200.000, harus 1 juta. Ya 6.000. Saya tahu berapa Mas? 75.000 per band. Ya. Gaji pertama saya. Berarti saya lebih naas ya. Iya, kalau berband 75.000 main berlima saya. Ya masih belasan ribu lah. Masih belasan ribu. Sekarang kalau ketemu jalannya long trip tuh. Gimana caranya tuh sampai, kan pasti ada agent dan kawan-kawannya lah kalau long trip kan biasanya gitu tuh. Iya, jadi ada drummer saya di Ampera tadi itu awalnya dia lebih dulu gitu. Saya keluar ya karena ada mau begini nih, saya mau sekolah. Katanya sih kalimatnya sekolah gitu, sekolah musik. Akhirnya dia diajak. Saya tiba-tiba di sana punya band, cuman basisnya kosong. Diajaklah gitu. Saya gitu. Saya enggak tahu apa-apa awalnya. Kaget juga gitu. Ini ngapain nih? Itu ada listnya tuh. Banyak tuh. Itu ulikin katanya. Hah? Lu segini banyak nih. Ada waktu itu kalau kurang 3.000 kurang lebih. 3.000 lagu. 3.000 Ya Allah, iya sih karena main tiap hari dan listnya harus beda hari ini sama besok lah minimal kan. Bener. Jadi 3.000 lagu. 3.000 lagu. Bikin pusing sih. Minimal sehari 5 lah. Iya untuk diulik ya. 5 pun kadang muntah gitu, diare gitu. Dan semua genre ada di situ pasti. Iya, benar semua genre ada di situ. Pertama kali main long trip itu tekanannya keras nggak sih Mas? Tekanannya keras karena saya harus gantiin basis senior dan main sama band senior di manajemen itu. Waktu gitu. itu. Dan basis lagi karena setahu saya nih band long trip biasanya main di situlah, dan basis itu harus presisi tuh. Setahu saya karena kalau salah dikit tuh ketahuan. Kalau basis soalnya gitaris nih kalau salah masih bisa ditutupin sama keyboard, sequencer tuh masih banyak yang nutupin. Kalau basis tuh emang harus presisi kayaknya. Parah ya. Nggak boleh salah. Dan lebih parahnya lagi. Gugup tuh. Gugupnya bukan pada saat mainnya, tapi ngegantiin orang yang sebelumnya main bass tuh begitu bagus. Iya. Namanya siapa ya? Kang Iwok. Kang Iwok tuh main bassnya bagus, sangat-sangat bagus dan saya harus menggantikan dia di situ. Iya.
ada dituntut lebih ya. Iya, dituntut lebih. Dituntut lebih dari yang kita baru pertama kali ngambil. Pertama long trip. Kota pertama long trip Ternate, Maluku Utara. langsung ke Maluku. Langsung ke Maluku Utara. Kan katanya di sana banyak penyanyi yang bagus-bagus tuh. Iya, tapi waktu itu memang di sana itu apa ya, tempat untuk trip itu cuma ada 2. Jadi salah satunya band saya itu gitu. Salah satunya. Soalnya saya pernah dapat apa namanya gosip-gosip tuh dari teman-teman yang long trip juga. Sampai kalau sampai di timur, pokoknya yang bagian sana tuh kita sampai di ke-1, ke-3. Oh iya keempat benar gitu kalau jamming. Jamming harus begitu. Bener ya? Iya, sambil ditunjuk ini 1, 4, ya, minor gitu. Iya. Harus tuh. Emang ada tuh. Nah, lebih Emang jago ada. yang jamming dibandingin kita yang reguler ya. Iya benar. Aduh, bener berarti Benar tuh. itu benar. Oh. Kalau salah gini. Kamu awas ya. Gitu. Saya pernah sih dapat tamu kayak gitu tuh. Tapi di sini dia datang jadi wisatawan gitu. Dia jamming dah. Do-nya satunya di G gitu. Nanti dia yang ngitung. Sebelum dia sambil nyanyi dah. Ketiga, keempat, waduh mati sih. Iya bisa. Iya, ada yang kayak gitu Ada lah yang ya. kayak gitu, Ada ada yang yang kayak gitu ya. Banyak. Aduh, susah tuh dan Banyak itu yang kayak gitu. long trip pertama kali lagi. Ya, long trip pertama kali. Nggak kaget dalam artian nih gini Mas. Di situ kan dunia malam, Ya. alkohol, cewek dan lain-lain. Nggak Ya. kaget tuh. Maksudnya nggak kayak anak band Nora pada umumnya. Soalnya saya kaget awalnya. Oh, kalau kaget sih pasti iya. Iya ya. Cuman sebelum ini hidup inilah hidup saya gitu kan, indahnya dunia ini, pemandangan di Iya, depan iya, sana iya. gitu. Tapi sebelum itu tuh terjadi, itu kekagetan itu terjadi, sebelumnya itu saya pernah diuji coba dulu sebelumnya. Oh. Malah diuji coba di Bandung dulu di beberapa Iya, tempat. belum keluar Iya. ya. Masih Jadi kekagetannya persentasenya masih kecil. ya. Paling yang tadi aja ya, Ya, tamunya yang tadi aja. keren-keren kalau dia jamming. Bedanya kalau ngeband di Bandung itu ada mentor yang ngeliatin. Nah, saat kita keluar tuh nggak ada siapa-siapa tuh rasanya, senang, bahagia, akulah pemilik dunia gitu. Ada kisah ini enggak? Yang paling rock and roll, yang paling deh Yang selama long trip. senang Iya. atau luka nih kira-kira? Ya, yang seneng dulu deh. Yang senang dulu, banyak. Terutama Harus hasil. difilter ya. Ya, harus difilter juga sih sebenarnya. Saya tahu perasaan Mas Adam nih. Hasil ada waktu itu buat orang tua. ada juga. hasilnya? Iya, buat orang tua gitu. Ada hasil alat lagi, kembali ke efek-efek juga. Alat tempur ada gitu. Ada lah ya. Alat tempur Kan banyak gitu. soalnya teman-teman kadang yang long trip tuh enggak bawa hasil tuh. Ada saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang di sini malah Oh, dia malah enggak ada bawa ya, apa-apa. malah kasbon gitu. Nggak tahu kan Nah, mungkin gaya mungkin hidupnya gaya pas hidupnya, dia ya ya. kayak gitu dah. Ini karena di band saya waktu itu memang karena senior mereka bilang, "Oke, uang bulan ini kalian tampung semua di saya. Nanti pas kita sudah pulang baru pembagian." Enak. Jadi kita tuh Iya, nabung, bener-bener iya. nabung. Dan kalau di klub tuh biasanya tipping juga kan? Tipping juga. Tipping ya, untuk kita makan, untuk beli andelin pakaian, makan, kostum. ya kostum. Yang kayak gitu. Aduh, kalian nggak tahu sih gimana kita main di klub tuh harus berkostum. Tuntutannya. Tuntutannya susah, harus koreo. Apalagi kostum Halloween. Aduh, Oh iya. jadi pocong lah jadi. Iya, bener dah. Itu tuh ada di Instagram saya tuh. Ada di Instagram saya Halloween kemarin. Halloween. Ini Mas, seberapa Mas berdamai tuh sama ego, sama idealis pas masuk ke situ? Soalnya kan semua lagu kita harus hajar tuh. Ya. Kita mau suka, mau nggak suka, atau emang Mas Adit suka aja semua lagu tuh? Sebenarnya banyak lagu yang bukan menjadi makanan saya sehari-hari. Nah, itu. Tapi di samping itu saya berpikir bahwa musik ini pasti akan berkembang suatu saat. Ada lingkaran tersendiri gitu. Kayak misalnya sekarang rock and roll, rock, pop, dangdut itu akan naik turun sendiri nanti, dan kita mau ndak mau harus siklusnya harus ngikutin circle. Nah, itu gitu. dah. Apalagi kita nyenengin orang kan, Nyenengin bukan orang. nyenengin diri sendiri. Iya. No. Poin saya nanya ini, Ya. makanya sengaja saya nanya. Nah, tapi kalau ngikutin hati kecil nih, saya tuh suka band Japanese, saya suka band death metal. Saya pribadi. Tapi karena tuntutan di panggung, koplo dong. Nah,
Mau gimana kan? Gimana? Iya, benar. Tuntutan. Benar. Gitu. Denger. Iya. Ya cukup saya ngomong gitu aja Cukup. Mas. Mas Adit tuh long trip sampai luar negeri. Nah, gimana prosesnya tuh Mas? Saya belum sampai sana sih. Maksudnya kalau yang di Indonesia mah udah sering lah saya dengar cerita, walaupun saya nggak pernah sih mau long trip. Yang sampai luar negeri itu gimana sih prosesnya? Di luar negeri itu sebenarnya apa ya? Tiba-tiba diajak. Waktu saya lagi di Batam kebenaran, kontrak di Batam mau habis. Waktu itu kebetulan mau main ke Singapura tuh. Dari Batam ke Singapura kan dekat tuh. Iya. Kayak dari sini ke Gili gitu kan. Iya. Deket. Pas sampai sana nge-jamming pertama jamming. Tiba-tiba ada situ band Jakarta mereka bilang, "Dit, basis saya sebentar lagi mau keluar, tolong dong kamu aja yang deket karena kamu di Batam." Oh. Awalnya seperti itu. Iya. Dan kami itu enggak susah-susah ngurus paspor lagi lah, inilah. Iya. Itu awalnya. Ada beda nggak listnya, karakter tamunya, yang gitu-gitu tuh? Kalau list jelas sangat berbeda. Beda. Sangat berbeda. Bawa lagu daerah sana berarti? Bawa kayak banyak lagu-lagu Melayu, kayak Lancang Kuning. Enggak tahu. Yang kayak gitu-gitu. Banyak lagu. Saya aja enggak tahu. Lancang Kuning terus. Banyak lah lagu-lagu itu. Berarti sama kayak kita main di timur juga ya, kita harus nguasain banyak lagu timur kan? Iya. Cuman mereka kan Malaysia mayoritas mungkin lebih Melayu Chinese, jadi kita harus banyakin Mandarin juga waktu itu. Mandarin juga. Ya Allah, lagu paling susah itu menurut saya. Sebenarnya, itu beban sebenarnya. Karakter tamunya sama aja sama Karakter Indonesia. tamunya lebih ekstrim di luar. Gitu. Mereka bisa nuntut dalam satu table gitu, mereka bisa tuntut 9 sampai 10 lagu, bawain dong. Kok gitu? Iya. Apresiasi mereka mungkin karena ada perbandingan ya karena di sana bentuk kafenya, tempatnya itu mereka berdampingan kayak di Senggigi gitu loh. Marina gini. Jadi mereka lebih suka kalian tuh udah kayak band ini, band sebelah nih. Kalian udah kayak band gitu. Ada yang kayak gitu. Pasti banyak tuh, maksudnya yang home band di sana kan enggak dari Indonesia aja, dari luar ini, dari bisa. Banyak kan dari Filipina, Thailand. Dan mereka ngejualnya bukan hanya musik, mereka kostum mereka luar biasa bagus. Beda lah ya. Beda, sangat-sangat beda. Nah, gitu. Sama ini penasaran nih Mas, treatment soundnya di sana sama sound di sini beda nggak? Mungkin karena kebutuhan, kalau ngomong kebutuhan sound mungkin hampir sama ya. Maksudnya di sana lebih bulat, di sini gimana gitu? Atau mungkin di sana kalau alat mungkin hampir sama. Kayak di sini kalau alat gitu. Medianya mungkin hampir bulat ya, outputnya di sana lebih. Di sana lebih ya, mungkin soundman-nya lebih terdidik mungkin ya. Bisa jadi, tapi ada juga yang gagal sebenarnya. Iya, ada sama aja sih ya, tergantung sumber daya manusianya juga ya, yang megangnya gitu. Ketemu Betatri nggak sih di sana? Ya udah nggak usah jawab, saya cuma intermezzo aja. Betatri yang ngomong. Ya jadi monitor kan. Ya. Tapi biasa di sana Midas loh. Midas semua. Rata-rata Midas. Mereka pakai Midas. Betatri. Ya, kalaupun enggak ketemu Midas, enggaknya ketemu JBL ya. Kayak ini speaker Bluetooth ini. Kalau kalian mau beli speaker Bluetooth bisa tuh nanti di deskripsi aja deh, nanti di bawah ada ini, tuh di gitu. Nah, sama ini kalau mau beli nasi bakar tuh. Nasi bakar apa? Nasi bakar SS. Nah, sekalian ketemu sama Mas Adit nih. Ya, nasi bakar SS ada di Mapak Mas. Iya, Mapak. Wah, enak banget tuh. Saya udah nyoba. Aduh, nah kita tik tuh di Baju Polos Lombok tuh. Ke toko saya tuh Mas kebetulan. Iya, besok saya berkunjung ya. Oh, siap. Aduh, promo aja terus. Udah dapet promo bertiga nih. Udah? Oke, ya. Kita lanjut Mas. Boleh. Iya. Terus yang ngebuat Mas Adit itu udah nggak mau long trip lagi kenapa tuh? Alasan terakhir itu saya sama Once. Jadi season juga berarti nih? Iya, jadi season itu waktu itu baru satu tempat loh.
baru satu tempat di Samarinda kalau nggak salah. Samarinda. Pas pulang kebetulan saya jadi semua player season ini kita nggak ada yang tahu itu siapa. Kita nggak tahu dia dapat berapa, kita nggak tahu orang siapa, rumahnya siapa, namanya siapa. Pas ketemu ternyata dia orang Kupang. Flores, sorry, orang Flores. Jadi kita kebetulan balik berdua satu pesawat. Baliknya berdua, turbulence. Turbulensnya ekstrim, sangat ekstrim. Ya, itu ekstrim tengah malam. Tengah malam ekstrim. Teman ini bilang, Tuhan tolong hamba Tuhan. Sudahlah kalau memang hamba hidup begini gitulah. Siapa nggak ngeri dong? Di sebelah ngomong gitu, ibu di sebelah. Mati lah ini. Udah, dari situ berhenti. Udah pasrah lah. Berhenti. Berarti di situ kalau saya selamat, saya enggak mau lagi. Gitu. Ada kata-kata itu keluar sebenarnya. Iya. Nah, menarik nih, saya baru tahu malah. Saya kira Mas Adit itu yang orang tahu kan Mas Adit itu basisnya The Mayor. Ya, benar. Mereka nggak tahu kalau Mas Adit itu pernah long trip gitu-gitu. Makanya kita kupas nih di sini nih. Menarik nih, saya sendiri nggak tahu kalau Mas Adit itu pernah jadi season. Nah, kalau dunia season beda lagi pasti kan? Beda lagi kan? Karena kita harus ngiringin artisnya langsung, nggak kita bawain lagunya dia. Ya, benar. No, lebih parah nggak tekanannya tuh? Lebih parah, lebih ekstrim, lebih mengguncang. Karena gini, kalau misalnya kita jadi satu band klub kita main, misalnya saya sama Om Yuda misalnya nih. Iya. Saya udah tahu Yuda nih. Paling dari sini habis itu ke sini nih. Gitu. Kebaca. Lah ini orang dari mana? Dari warung tiba-tiba datang, Mas, main gitar, hah? Siapa? Terus dituntut untuk buat chemistry di panggung. Ya benar juga sih. Dan yang nyanyi itu penyanyi aslinya. Penyanyi aslinya. Iya. Kan bingung. Iya. Oh iya, pasti susah itu. Susah. Ada suka dukanya nggak tuh pas jadi season player tuh juga tuh? Ada. Ya, yang dukanya tadi turbulence itu ya. Salah satunya itu. Ya. Salah satunya ada lagi satu itu waktu siapa ya? Mas Anji. Waktu sama Mas Anji itu jam 7:30 harus ready on stage. Jam 7 saya ditelepon sama bapak kalau kakek saya meninggal. Kok gitu? Ya. Jam 7 saya ditelepon, kakek di Sumbawa meninggal, jadi kamu harus pulang. Saya bilang sama bapak saya waktu itu, oke, Bi, saya panggil Abi. Oke, Bi, saya selesaiin dulu di sini, langsung pulang pada detik itu. Dukanya sebenarnya bukan karena kehilangan, karena memang kita mungkin udah lama ini mau pergi gitu. Iya. Dukanya adalah ketika kita di atas panggung, kita mau entertain orang, kita harus senyum. Itu dah. Kita harus senyum, kita harus tinggalin semua masalah itu di bawah panggung ya. Kita harus buat orang seneng gitu. Iya. Sebenarnya. Aduh. Nah, itu tuh ngeri. Iya. Ya udahlah. Ya benar. Nah, pulang ke Lombok nih Mas, ngeband lagi di sini kan. Tahun berapa sih mulai ngeband yang emang benar-benar ya udah deh, saya mau di Lombok deh? 2000 berapa ya? 2018. Dan main sama ada band di Gili Air. Langsung ke Gili? Ya. Karena langsung saya ditransfer, pas saya di luar langsung mereka bilang, "Dit, sampai sini kamu sama saya. Sampai sini kamu sama saya, sampai sini kamu sama saya." Bingung kan? Ya udah, mana aja lah gitu. Ya udah langsung datang langsung main gitu. Iya. Gitu awalnya. Ada bedanya enggak? Maksudnya di sini sama di luar? Kan Mas ada udah keliling Indonesia lah. Iya. Pasti ada. Pola ada, maksudnya dari satu batang lagu itu kalau yang kita di luar mungkin ikutin sampai ke akar-akarnya. Kalau di sini bisa diobrak-abrik. Nah, maksudnya tidak seperti asli gitu. Iya, enggak ngaset ya orang sini kebanyakan. Dan yang paling berbeda itu cara kita bersahabat gitu. Sangat beda. Tipikal cara kita harus bersahabat dengan mereka di luar berbeda. Oh, apa bedanya tuh? Kalau di sini memang harus berheptel gitu. Oh iya. Kalau di sana memang cuek memang. Cuek ya. Di sini emang circle tuh penting sih. Emang kalau bener circle-nya, bener job-nya. Bener rezekinya. Rezekinya makanya gitu loh. Jadi circle tuh penting tuh, penting circle tuh.
Oh, tadi kita harus bener circle ya. Circle-nya di sini nih emang kayak gitu dah. Ya. Kalau di Lombok Mas. Tapi sebelum keluar emang pertama ngamen kan di sana ya, di Bandung ya. Di Bandung. Nggak kaget Betul. terus tiba-tiba ke sini kayak gini ternyata orang-orang ini beda sama yang biasanya saya Kaget. Kaget? Sangat sangat kaget gitu. Iya, iya, iya. Saya kayak gini loh, saya anak Lombok asli, hijrah ke Bandung, belajar musik, pas pulang malah nggak kenal sama anak-anak musik gitu. Iya, iya. Loh iya, ini iya, siapa, iya. ini siapa, kok tiba-tiba jadi anak band ini, anak luar gitu. Padahal kita orang Lombok gitu Iya, asli. iya, iya. Malah digituin gitu. Iya juga sih. Soalnya saya kenal Mas Adit tuh dulu lah pokoknya. Dulu kita ketemu, tapi kita cuman selewat sebenarnya. Iya, iya. Cuman iya. selewat. Octavia di mana ya? Udah Octavia kok itu. Iya, iya, iya udah. Berarti 2014